Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast Ngopi Say, ngobrol perkara iman dan Islam dan ihsan dengan santuy. Sekarang kita ditemenin sama Kang Agi sebagai co-host, ya, yang paling ganteng, yang paling imut. Ya, terus juga ada Guru Ambar Yasir. Halo Para podcaster. Gitu. Alhamdulillah, puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kalanya telah memberikan kita nikmat iman, nikmat ihsan, wabil khusus nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberkahin nih di podcast ya ini. Lalu tak lupa kita ucapkan, kita sanjungkan, kita titip salam rindu kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliaulah maha guru kita yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman derang menderang. Lalu juga kita sebagai umat terbelakangnya semoga dikenali, yang khususnya kita yang di sini yang gila dalam menuju Tuhan. Masya Allah. Dapat dari Kang Agi ini kata-katanya ya. Masya Allah. Dapat dari guru itu mah. Iya. Terima kasih untuk guru-guru kita juga, ulama-ulama kita yang telah membimbing kita pelan-pelan dari kita galau. Iya benar, dari galau sampai jadi nggak galau, dari nggak tahu sampai tahu. Semoga kita diberkahi semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru-guru kita dan ulama-ulama kita berarti Bang. Ya emang harus dong. Harus itu Bang. Lah kita kan dari nggak bisa baca alfabet jadi bisa. Alfabet sama alibata nih? Alibata juga bisa. Iya. Ini pesawat, kita tentu nggak bisa. Iya betul. Kita harus berterima kasih. Kita kemarin tuh kita ngebahas tentang ini tuh, tentang apa itu? Media tuh. Sempat kita bahas media sama jenisnya juga. Cuman iya media nih belum selesai dengan tuntas juga. Masih panjang. Pembahasan tentang media ya. Iya, soalnya juga gini ada, Ani pernah denger nih guru Allahyarham Zainuddin MZ pernah ngomong bahwa sekarang ngebedain ustadz sama dukun tuh susah ya. Kalau dukun sekarang pada bersorban, pada berimamah, pada pakai rida. Nah, gitu ya kira-kira tuh. Sekarang tuh gitu katanya. Fenomenalnya ya. Iya di zaman sekarang sih banyak kan. Zaman sekarang itu pada nyaru banget. Tadi kamuflase ibaratnya. Iya. Kalau ibarat hewan kayak bunglon ya Bang ya? Iya, bungcil namanya. Apaan bunglon kecil yang kecil. ada di sawah-sawah tuh, ya kan? Yang mana di sawah? Ya kalau saya masih kecil mah SD mah ada sawah, ente main apaan emang? Saya mah main potokan dulu. Aneh denger apaan tuh? Nemplok di pohon ya itu bunglon. Nemplok iya. Papan sih kemarin putih ntar dia. Bisa ya? Ya bisa kali. Iya udah. Ya makanya itu kita sekarang lagi bingung nih, Bang Agi, sama benda-benda, ya kan? Sekarang kan banyak banget nih dukun-dukun nih, ya kan, guru. Ada yang pakai benda keramat, ya kan? Nah, saya pernah denger nih kan ya, sampai waktu ke daerah-daerah Jawa tuh saya ngeliat-liat tuh, ya kan? Itu ada yang namanya Kiai Slamet, guru. Kiai Slamet itu apa sih guru itu? Oh, Kiai Slamet itu dari Jawa tuh. Dia berbentuk kerbau dari kerajaan Singosari katanya. Dikeramatin karena dulu mungkin pernah punya jasa gitu. Benda keramat juga belum tentu benda dukun. Kayak orang-orang Jawa tuh mesti misalnya punya keris. Belum tentu orang punya keris itu dukun, belum tentu. Karena kalau dibandingin pada zaman sekarang, orang yang megang HP bagaimana? Kita lagi jalan, ketinggalan HP, pasti balik dong. Iya. Kenapa orang Jawa selalu diidentikan kalau punya keris pasti dukun? Belum tentu sekarang. Belum. Berarti ngaruh dong dengan 5 kata semboyan orang Jawa tuh guru. Apa tuh? Yang punya keris, yang apa namanya? Saya lupa juga tuh. Guru kan orang Jawa kali itu. Iya juga. Biasanya ada tuh orang Jawa punya namanya falsafah. Falsafah jadi orang Jawa, misalnya dia punya kuda, misalnya dia punya istri, punya perkutut, ya itu belum tentu dukun. Intinya kalau dukun tuh biasanya dia namanya nama-nama Ki, Nyai itu contohnya Ki hebat banget, Ki langitan banget, ada kata-kata embel-embel dah. Yang kedua mungkin bisa dikatakan ilmu syariatnya dangkal.
Yang ketiga mungkin bisa dia pamer tuh tentang kesaktiannya, yang dimanakah selalu beranggapan itu karomah, padahal itu dari setan, dari jin. Dia selalu menganggap itu aneh wali. Belum tentu saudara, belum tentu. Kalau misalkan benda-benda, contohnya gini ya, saya pernah temuin itu bahwa ada semar mesem gitu kan, ada susuk. Itu lebih ke arah dia katanya kan bakal kecantikan ya susuk itu juga tuh. Iya. Nah itu lewat perantara dukun apa ada yang bener juga gitu? Berbicara benda, ada satu hadis tuh daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ruqa wat tamaim wat tilawah." Gitu. Sesungguhnya ruqyah, terus tamimah, terus ada yang dinamakan teluh, itu syirik. Cuma di dalam paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah dibagi tuh. Belum tentu semua syirik, kayak ruqyah. Pernah sahabat Nabi besar Muhammad SAW itu meruqyah dengan Al-Fatihah. Nah, ruqyah ada dua nih, ada syariah, ada yang kufur. Begitupun dengan tamimah. Tamimah tuh pada zaman Abdullah bin Amr, dia pernah tuh menuliskan isim-isim Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi Bismillahi a'udzubika limatillahi tammah min syarri ma khalaq. Lalu dibungkus ke anaknya tuh, dikalungin, bahasa orang Jawa dikalungin, atau bahasa orang Jawa apa? Suwuk, tahu suwuk kan? Kalung yang bentuk hitam. Oh iya, yang dalam itu boleh saudara. Terus ada teluh, panjang tuh penjelasannya. Cuman bisa dikatakan, mohon maaf, syirik atau tidaknya tergantung nanti keyakinan yang berbicara gitu. Di dalam agama kita Islam, kalau misalnya kita punya benda yang mengandung kesyirikan, itu bisa keluar kita daripada Islam. Itu baru benda, belum nanti ada yang dinamakan pemahaman. Contohnya banyak orang ngata-ngatain kafir kan gitu. Itu lebih parah tuh dibanding orang yang bawa benda-benda doang kan gitu ya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala itu melarang daripada kesyirikan itu. Ya kan apa guru, itu dalam benda itu kan ada dikategorikan tuh kan ada 3 guru ya. Ada yang keramat, ada yang asli, dan ada yang palsu. Itu bisa dijelaskan guru dari apa masing-masing kategori itu. Dan sama apa bahasanya? Bentuknya lah, barangnya gitu. Berbicara keramat itu bahasa kita, bahasa Arabnya namanya al-karam, al-kiram, kemuliaan daripada yang punya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa kita mungkin bisa disebut keramat. Bahasa guru tuh namanya karomah. Itu benda-benda keramat belum tentu dia dukun, belum tentu. Misalnya tombaknya Jenderal Sudirman, terus tongkatnya mohon maaf Presiden Soekarno, belum tentu tuh dia pada dukun. Itu urusan masing-masing lah, ya kan gitu ya. Tapi berbicara dukun atau tidaknya itu orang, tergantung cara dia memperlakukan barang itu. Contoh, saya punya keris, saya mandikan di malam Jumat. Belum syirik nih, belum. Syirik. Tapi kalau saya mengkhususkannya di hari-hari tertentu dengan faidah-faidah tertentu supaya bisa melakukan suatu tertentu, syirik saya gitu. Karena menurut Muallim Syafi'i Azami di dalam kitab Tauhidul Adilahnya ada yang disebut atsar keyakinan, ada batasnya kita tuh, batas-batas tentang keyakinan. Kita ngelabrak itu batasan, syirik. Tuh, itu terkait benda. Yang nomor 2 mungkin tentang asli. Ada juga yang asli, benda-benda dukun tuh banyak yang aslinya, banyak. Karena kalau boleh diceritakan pada zaman dahulu sebelum Nabi Adam diciptakan, ada sebuah bangsa yang disebut dengan bangsa Banul Jan. Itu bangsa-bangsa jin yang kalau Al-Qur'an mengatakan wa ma khaliqu atau khalaqu ya, ini lupa. Jinni minan nar, sesungguhnya kami ciptakan jin daripada nyala api. Bila mana itu jin berbuat fil fasadi fil ard,
berbuat kerusakan di muka bumi, diutuslah tuh malaikat untuk membinasakan, membumi hanguskan itu jin-jin. Nah, ini nih terkait sama kita nih, kita ngobrolkan santai ya terkait sama benda-benda media-media uskun. Jin itu ada yang lari ke laut, ada yang lari ke langit-langit. Ini nih yang sering menipu orang-orang zikir nih di langit nih. Jin itu masih di langit ada. Terus yang menipu-nipu orang-orang yang riado dapat cahaya, dapat ini, dapat itu ketipu jin tuh sesungguhnya. Kita main dalam jin tuh. Terus juga ada yang lari di darat, ada yang lari ke batu-batu. Nah ini nih berkaitan. Ada yang lari ke pohon-pohon jadi fosil. Nah ini. Kenapa kita tidak bisa nyampe, tidak bisa khusyuk dalam ibadah? Karena ente mungkin wallahu alam bisa di dalam batu itu ada jinnya. Karena tadi gitu. Nah, ngomong-ngomong apabila ada batu di dalamnya ada jin, bagaimana kita cara mendeteksinya dah? Rasanya kita tahu nih kalau batu itu ada jin dulu. La yakriful jauhar illa jauhari. Tidak akan mengenal suatu permata kecuali ahli permata. Bila mana ente mau tahu nih itu batu ada jin atau tidak, tanya pada ahlinya gitu. Di Indonesia banyak nih ahli-ahlinya. Mungkin ente bisa ke siapa tuh yang ustadz yang ngomongin dukun mulu. Oh, Ustadz Muhammad Faizar tuh, atau mungkin ente punya guru-guru nih yang ahli di bidang tertentu, ditanya dah. Aneh bukan wawasannya atau wewenang. Lalu kalau misalkan benda-benda itu sebenarnya banyak ya guru ya. Kalau misalkan dalam perantara dukun itu ya. Kenapa seorang dukun itu harus harus benda-benda itu yang aneh-aneh gitu. Contohnya ya kan ada yang benda kecil bener tuh, juga ada rambut doang tuh kan. Nah itu selalu benda-benda aneh gitu yang dibawa-bawa. Kenapa nggak pulpen gitu atau nggak apa gitu kan? Itu kan menurut saudara banyak yang benda-benda dari pulpen, dari baju, dari kancing baju, dari apapun yang ente senengin banyak. Nggak mesti yang batu, gelang, nggak mesti Pak. Nggak mesti. Nah itu juga berkenaan dengan orang yang make gelang-gelang gitu sama cincin banyak. Ngapa selalu kadang-kadang saya lihat dicapnya jelek gitu guru. Wah ini gitu, ini gitu. Padahal kan belum tentu kali ya, apa gimana ya? Ya belum tentu saudara. Mungkin ada perasaan namanya bangga diri, mungkin pengen ditakutin. Nah, ini perasaan-perasaan iblis yang masuk ke diri kita nih. Jawara-jawara zaman dahulu itu pakai gelang bahar, nah gitu ya. Sekarang anak-anak muda pada pakai tuh gelang bahar, cincinnya kayak orang tua semuanya. Gede bener itu. Combong kan gitu ya. Atau mungkin yang hitam apa namanya itu black opal. Iya itu tuh supaya dianggap wah sakti nih, sakti mandraguna beginilah kan gitu. Berarti ada pepatah guru yang ngomong gini. Isi tapi kosong, kosong tapi isi. Itu berkenan juga berarti sama benda-benda atau gimana? Kalau yang saudara bilang itu terkait ilmu rohani. Itu ilmu rohani. Iya. Berarti bukan kira-kira batunya diisiin gitu kan. Iya. Kalau kan ada tuh yang ngomong, saya pernah dengar cerita ada seorang di pengajian saya yang ngomong kalau misalkan ya ketika dia pakai batu bagus ya kan, tiba-tiba bapaknya ngomong tuh guru, nah ini ada kodamnya, ini batu bagus ini ada kodamnya kali ya. Nah itu gimana itu? Seperti yang tadi sama dikatakan itu. Kalau dia ahli kodam dia tahu, tapi kalau bukan baru masuk ke nomor 3 palsu itu dia. Jadi hanya komunitas circle aja udah. Dia nggak berani ke tempat terang tuh orang-orang begitu, nggak berani. Berarti juga ada yang bohong-bohongan ya dalam menyebut itu ya? Banyak saudara, banyak. Oh banyak itu ya? Yang begitu-begitu soalnya. Banyak. Ya guru, mengenai ini saya pernah dengar lah orang ada yang nyebut jimat lah, inilah. Apakah jimat itu masuk kesyirikan guru? Khususan bagi kita pribadi sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jimat
yang kita cari itu ialah jimat yang abadi, gitu. Jimat yang abadi. Berbicara tentang jimat itu bukan bahasa Arab, itu bahasa Jawa yang artinya siji di rumah. Apa tuh artinya? Di rumah. Satu dipelihara maksudnya. Jimat itu dari Jawa siji di rumah. Dari rumah itu dipelihara. Ya. Berbicara syirik atau tidak, sebenarnya gini. Kita prologin dulu lah. Di dunia ini orang itu ingin menambal kekurangan-kekurangan untuk menyempurnakan diri-dirinya yang kurang, untuk melebihkan daripada orang lain. Kita nggak boleh begitu. Tandanya itu orang nggak percaya diri. Kalau kita mencari syafaat yang abadi, syafaat daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di alam barzah, ada syafaatnya apa? Al-Quranul Karim. Ente berapa banyak nih baca nih saudara berdua nih? Masih kurang Jauh banget ini. Di padang mahsyar ada, di surga pun ada. Nabi Musa alaihissalam masih sholat sampai detik hari ini. Bukan buat nyari pahala, tapi untuk manzilah, untuk tingkatan lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya syafaat abadi, gitu saudara. Lalu gini ya, itu kan kalau saya lihat di marketplace itu dijual-jualin ya benda-benda tersebut ya. Iya. Benda-benda ini kenapa harganya itu sampai kagak masuk akal ya? Contohnya misalkan ya minyak, nggak tahu sih saya gitu ya, misalkan ada minyak ini, minyak Karoma kali kan gitu. Itu harganya itu sampai ada yang naruh juta gitu kan. Itu mahal bener itu sampai segitu. Emang khasiatnya tinggi apa gimana? Apa emang bener-bener nggak bisa itu sebenarnya? Kalau duit sejuta lebih bisa baik saya buat sedekah kali ya. Ketimbang beli-beli barang dukun-dukun begitu. Ya kalau dia menjual-jual sesuatu dengan harga tinggi, ya ujung-ujungnya berut saudara. Ujung-ujungnya duit, gitu. Ujung-ujungnya duit. Oh, berarti Ya. saya pernah lihat di snap. Adalah saya misalkan gitu teman saya gitu kan. Dia sampai beli keris sampai 10 biji ya kan gitu kan, sampai gelangnya gonta-ganti gitu, gelangnya gelang ini yang apa tuh gelang user laut atau nggak salah gitu ya. Nah itu dia post itu alhamdulillah dapat ini itu dari sini pas habis dari ziarah gitu. Sama, ujung-ujungnya duit gitu. Itu dia dapatnya dari mana itu guru? Emang habis ziarah dapat apa gimana? Kan Wallahu a'lam. bingung Bisa juga. tiga. Tiga. Iya, bisa benda keramat yang dikeramat-keramatin oleh dia. Bisa benar-benar dia dukun tuh asli, bendanya dukun atau palsu. Kayak batu dah. Batu ada yang asli, ada yang sintetis gitu. Berarti tarik-tarikan juga ada berarti yang saya pernah tahu, tarik-tarikan benda. Tarik-tarikan benda maksudnya narik benda alam goib. Iya, Nah, itu dia. iya, itu bisa kedua tuh. Bisa dia asli, bisa dia palsu. Cuman sepengalaman kita dengar dari orang baik secara langsung ataupun saya terjun langsung dengan seseorang, kebanyakan palsu. Kebanyakan. Karena bila mana nih ada orang dapat ngejualnya susah gitu. Sekarang Bukan zaman main. teknologi saudara. Zaman teknologi. Jadi banyak kan dikadalin orang dikadalin bang, Mau dikadalin. begitu penipuan lah bahasanya. Itu sebenarnya berarti apa namanya? Pembodohan yang seharusnya dihilangin kali ya. Iya. Gimana ya? Itu kan apa namanya? Kalau narik-narik itu dia nyari bangsa pasar juga dong, berarti dong kalau begitu dong. Iya. Dia nyari palingan anak-anak muda yang jauh daripada agama, orang-orang tua pensiunan yang bingung mau ngapain, terus orang-orang awam di pasar yang dagangan yang gak laku-laku, Ya Allah. terus staf-staf karyawan yang ingin naik jabatan. Banyak banget. Kalau dilihat dari kondisi-kondisinya ya, banyak. Iya, Gitu. pernah juga kalau di majelis itu pernah saya dengar itu bahwa ya itu ngejual gelang, ngejual ini itu ya dari naga apalah gitu, naga gelang sosro. apa gitu ya kali gitu kan. Nah, Iya. itu dia ya, itu termasuk ustadz yang berkedok apa gimana itu? Ngaji kita kan soalnya rajin, bagus gitu. Ya bila mana nih buat masukan juga kali ke NTP ada ya. Kalau mau ngaji ada ustadz jualan gelang
Kalau memang gelangnya gelang benar tanpa ada embel-embel dengan harga wajar, ya belilah mungkin untuk kebutuhan ekonominya. Tapi kalau ada embel-embel palsu, gelang laduni, nih biar zikirannya makin top, nih minyak wangi nih kan gitu nih, biar rezekinya makin berlimpah. Salah. Tapi kalau dia fair, misalnya minyak wangi Mabertman, Dunhill dengan harga misalnya kalau yang KW 10 ribuan tuh yang di botol, atau yang aslinya mungkin 500, bisa jadi gitu. Nah, kalau misalkan satu lagi nih, kalau misalkan orang-orang yang ngedebus-debus gitu kan ada benda-bendanya juga tuh. Iya. Nah, itu dia ilmunya asli apa palsu itu kira-kira? Wah, itu kita berbicara tentang makhluk halus yang lain, jin. Oh, itu jin ya. masuknya. Jadi gini saudara, pada intinya jimat itu bisa syirik, bisa enggak. Karena tadi dasarnya Abdullah bin Ammar itu menuliskan isim Allah Subhanahu wa taala dan untuk digantungkan gitu. Cuman bagi kita jangan kalau bisa, karena kalau kita nih orang muslim atau muslimat atau mukmin atau mukminat, lebih baik percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembalilah, itulah hakikat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bila mana ente masih make nih jimat-jimat, tandanya ente kurang pede gitu doang. Ente jelek kali ya. Apa ente kismin nih? Aduh. Ente ngaji kesana kemari kismin aja ya Allah. Oh, dari masa satu palingan. Apa tuh? Belum punya cewek itu. Ya, salam. Mungkin ente ada pengalaman pribadi Bang yang mau diceritain sama guru gitu. Ya kalau saya sih pengalamannya sih cuman yang saya tahu sih ya gitu ya. Ya palingan itu yang jual-jual minyak rezeki gitu-gitu doang sih Bang Agi. Oh gitu. Iya, yang saya tahu. Tepu-tepu ya. Tepu-tepu yang Gelek-gelekin lu ya. Nah, iya nih, satu lagi ya. Apa tuh? Kan benda juga banyak ya sebenarnya gitu ya. Ngapa rokok ini jadi rokok itu gitu kan? Maksudnya rokok ini jadi rokok itu apa? Ya kan kita kan nggak boleh sebut-sebut merek, suwe gitu kan? Lah bukan maksudnya apa? Ya kan rokok Ki Idam gitu kan, jadi diubah jadi Ki Upang gitu kan? Iya. Gitu. Ya makanya saya nanya kali ini guru, gimana itu guru? Nah, itu dua versi tuh. Dua versi tuh. Ada yang bohongan, itu namanya manusia anjing tuh yang bohongan. Manusia bangsa. Iya, tuh, ada gitu. yang beneran, itu al-hikmah bisa. Cuman nanti panjang tuh bahasa al-hikmah. Ya, pasti. Cuma yang nomor satu manusia anjing nih, dia biasanya nepu-nepu tuh. Dia baca Quran aja nggak bisa, dia sholat aja nggak bisa. Terus banyak tuh yang nggak bisanya, selalu dia berkata, cobain dah. Kalau dalam ilmu psikologi itu sugesti, saudara. Berarti saya dulu itu kena sugesti berarti ya? Bisa dibilang gitu Bang. Bisa dibilang begitu. Karena saudara alam sadara lemah, dia kuat gitu. Berarti dia daya tariknya itu dari mana itu guru? Daya tariknya Bisa saya kena gitu. Karena mungkin dia udah pengalaman nih daripada ente masih bocil. Tahu kan? Cilik yang pengalamannya mungkin kurang. Ini kencing belum lurus kali. Iya, wawasannya kurang juga kalau dia udah panjang dia. Udah banyak pengalamannya gitu. Nah, guru, maaf mengenai yang tadi jimat-jimat itu saya pernah ngalamin peristiwa apa? Peristiwa benar ya? Kejadian dah. Kejadian dah gitu Iya, bahasanya kan iya. ya, kejadian pribadi Ceritanya. apa yang saya alamin gitu. Gitu. Ya, waktu itu pernah lah pulang ngaji kita itu dari daerah Pamulang, jalan dah berdua tuh pulang malam-malam. Malam-malam tuh. Jam 12-an, jam 12-an lah. Kita jalan pulang, di belakang aneh ngomong dah, ada yang nggak beres nih kayaknya nih. Ya. Ada apa nih Bang? Muter balik lu. Udah lah, aneh bawa motor kan. Muter, pas muter, kita cari tuh. Ketemu, ada secari kertas tuh di bawah. Diambil lah. Pas saya lihat, bahasanya ini kayak bahasa apa? Jimat gitu, ada tulisan Arabnya, ada ininya. Itu gimana guru? Itu disebutnya apa loh? Kalau kertas-kertas berisi tadi bisa dikatakan wifik tuh. Bisa dikatakan wifik. Bisalah kita berbicara tentang hukum wifik, ya mungkin nanti lebih waktunya kan mungkin di lain waktu nih, karena ada dua juga. Bisa dikatakan itu syirik atau syariah, beda gitu.
Iya, yang saya tanyakan tujuan yang orang tuh ngirim ke kita bahasanya apa itu guru? Tiba-tiba kita nemuin hal begitu bahasanya. Maaf. Langsung Tujuan orang ya berbeda-beda. Kang Agi kan Oh. gitu ya, bisa dikatakan mungkin ngetes ilmu ente, mungkin ente lebih berilmu kan daripada Masya dia. Allah. Allah. Lah. Iya. Berarti ente nemu ternyata Pernah, Bang. Pernah. Atau mungkin diganggu gitu. diganggu ya berarti ya. Iya, gitulah bahasanya. Nanti sebenarnya, waduh ini gimana guru kira-kira untuk anak-anak muda ataupun untuk para podcaster yang dengerin ini biar nggak kejebak benda-benda gitu kan? Ya gini, buat anak-anak muda nih, buat para pendengar setia kami podcaster ngopi say, Tersantuy. ngopi santai dulu sambil ngopi dong kan Makanya gitu ya. ngopi dulu lah. Yang intinya ente harus percaya diri, walaupun ente kurang, ente tutup dengan usaha dan doa gitu. Jangan ke dukun-dukun, jangan ke uskun-uskun, jangan lewat benda-benda, tapi kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Iya, suruh ngaji kali ya. Iya ngaji boleh. Ngaji ya gitu. Makanya jangan lupa lah ngaji lah gitu. Makanya Oh, malah nyari-nyari begituan ya. Kan kalau ngaji mah enak. Iya. Datang gratis, Iya. bayar juga ora bahasanya kan. Iya, makan dapat. Disediain makanan, Makanya. dapat doa juga. Iya. Berkat juga dapat insya Allah Iya. dari guru-guru kita ya kan. Beda sama zaman dulu ya. Kalau zaman dulu katanya Nabi sampai dilemparin batu ya. Maka Dakwahnya. Lo kita dilemparin makanan ya. Maka itu. Ngapa kagak mau ya? Iya. Aduh, Malah malah tinggal datang doang, Bang, duduk manis dengerin. gitu guru Paham ya. gak apa paham gak paham, Bang, urusan belakangan dah. Iya, betul Kang Agi. Ya. Itu panjang juga ya pembahasan kita ya tentang itu. Iya. Waktunya terbatas kayaknya nih. Kalau kita lanjutin lah. Ya, Iya, mungkin di next episode lah kita Iya. lanjutin lagi. Mungkin ada mau nanya-nanya lewat komentar, tanya aja podcaster, salon aja nanya ntar ya di YouTube gitu, ntar juga di atau nggak dijawab Kang Agi atau nggak sama guru. Besok-besok kalau lagi dengerin channel ini sambil ngopi lah biar santai. Iya biar santai. Saya juga lupa nginget-ngingetin ngopi. Lu lupa mulu kerja Habis kasihkan kemarin ngobrol ini. Masya Allah. Makanya. Iya. Ya, gitu aja dulu ya. Terima kasih untuk para podcaster, para pendengar setia Ngopi Say. Lalu juga terima kasih kepada Guru Amar Yasir. Lalu juga co-host saya yang paling mantap, paling gokil. Apa itu mantap? Ya mantap dah pokoknya ente. Mantap gimana? Gue aneh kalau ngeliat ente ketawa mulu nggak tahu kenapa tuh. Aneh cuma itu enggak pelengkap dah. Oh, jangan dong. Enggak apa-apa. Iya, tapi nggak apa-apa sih. Biar ketawa kita. Iya. Karena dengan kita ngobrolin iman, Islam Ihsan. dengan santai Iya. dan penuh canda tawa. Iya, itu gue mulu. Apa? Enggak canda-canda.